Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Astrid Alawiyah dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas karyawan dengan NPM 20351641638. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul Game Melawan Indonesia untuk Memerdekakan Aceh. Latar belakang. Konflik dalam kehidupan sosial berarti sesuatu benturan kepentingan, keinginan, pendapat yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik sosial biasanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, kebencian, masalah kekuasaan, dan yang lainnya. Terdapat variasi dalam konflik, baik menyangkut bentuk, sifat, maupun penyebab terjadinya, sehingga cara penyelesaiannya pun berbeda. Kemungkinan berlangsungnya konflik akan semakin menguat jika perbedaan horizontal, yaitu nilai, ideologi, kebiasaan, dan sebagainya, dipertajam oleh perbedaan vertikal, yaitu kesenjangan ekonomi dan kekuasaan. Demikian pula halnya dengan peristiwa konflik sosial yang terjadi di Aceh. Akar konflik di daerah tersebut telah berlangsung sejak zaman kolonial. Perbedaan ideologi, kepentingan politik, budaya, agama, sosial, ekonomi menjadi faktor penting dalam membangun hubungan konflik dan kekerasan. Terbebasnya mereka dari penjajahan ternyata tidak membebaskan mereka dari situasi konflik, khususnya di Aceh. Konflik terus berlangsung di era kemerdekaan sampai terjadinya reformasi dalam kehidupan politik di Indonesia. Perbedaan kepentingan ideologi, politik, dan kemudian dipertajam oleh penguasaan aset ekonomi antara daerah pusat dan serta pengingkaran janji Presiden untuk memberikan hak otonomi yang dikelola oleh Aceh sendiri semakin memperpanjang berjalannya pergolakan konflik di Aceh. Lebih jelasnya, muncul gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976 sampai dengan 2005. Adalah kenyataan perlawanan Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia. Kasus pemberontakan GEM terhadap Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka atau GEM adalah sebuah organisasi separatis yang dideklarasikan oleh Hasan Tiro pada 4 Desember tahun 1976 pada masa Orde Baru. Latar belakang munculnya GEM adalah adanya ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat yang dianggap berlaku tidak adil terhadap rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan. Konflik antara GEM dan pemerintah Indonesia sudah terjadi 2 kali sejak dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik pertama GEM pada tahun 1953, yaitu mengenai janji yang diberikan Presiden Soekarno untuk memberikan hak Aceh dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam diingkari. Konflik kedua pada tahun 1976 sampai 2005 yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan Aceh. Hal itu terjadi karena sumber daya alam Aceh dieksploitasi secara besar-besaran, namun tidak ada pembagian yang proporsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Aceh. Tentu saja, hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah dan pusat. Fenomena ini seolah-olah menandakan pemerintah pilih kasih dalam hal pembangunan, lebih mengutamakan pembangunan pusat daripada daerah-daerah terjauh dan terluar. Maka dari itu, sumber daya alam Aceh yang melimpah tidak dapat dijadikan jaminan untuk membuat hidup rakyat Aceh lebih sejahtera. 2. Menyebab konflik GEM dan pemerintah. Yang pertama yaitu pemerintah menolak keinginan rakyat Aceh untuk menerapkan syariat Islam dalam otonomi daerahnya. Yang kedua, tidak adilnya pemerintah Republik Indonesia pada masyarakat Aceh atas sebagai hasil pengolahan sumber daya alam yang diambil dari Aceh. Yang ketiga, banyaknya pelanggaran HAM di Aceh yang tidak diusut oleh pemerintah. 3. Upaya pemerintah untuk mengatasi GEM.
Pemerintah melakukan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan militer. Pemerintah menempatkan kekuatan militer di Aceh dan juga melakukan operasi bersenjata yang dikenal dengan Operasi DOM, yaitu daerah operasi militer, untuk meminimalisir pergerakan GEM dan menumpas akar gerakan tersebut. Karena GEM dilabeli sebagai gerakan pengacau keamanan (GPK), gerakan pengacau liar (GPLK), atau gerakan pengacau liar Hasantiro (GPLHT). Namun, cara tersebut tidak efektif karena banyaknya terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM sehingga menyulut simpatisan masyarakat untuk menuntut keadilan HAM kepada pemerintah Indonesia, dan keadaan konflik pun memanas. Yang kedua yaitu pendekatan politik. Pendekatan politik yang ditempuh oleh pemerintah untuk meredam gejolak yang terjadi di Aceh adalah dengan menempatkan penjabat-penjabat baik sipil maupun militer untuk menempati posisi-posisi strategis di wilayah Aceh. Dan yang terakhir yaitu pendekatan dengan melibatkan pihak penengah. Pendekatan yang sebelumnya dianggap kurang efektif. Pemerintah mengambil cara lain yaitu dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu NGO, adalah organisasi non-pemerintah yang mampu menyelesaikan konflik dengan cara berperan sebagai penengah dalam menjembatani pihak-pihak yang bertikai dalam mencari suatu kesepakatan. John Barton and Frank Dacus menjelaskan bahwa ada 2 fokus kajian NGO dalam menyelesaikan konflik. Di antaranya menjelaskan gejala konflik, yang kedua untuk menemukan prinsip-prinsip dari proses dan kebijakan yang diturunkan dari suatu penjelasan mengenai konflik. Pada tanggal 27 Februari 2005, perwakilan GEM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Akhirnya mau ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 oleh GEM dan pemerintah Indonesia. Perjanjian itu terdiri dari 6 pokok pembahasan berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah di Aceh, undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintah di Aceh, partisipasi politik, ekonomi, peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh, penyelesaian perselisihan, dan keberhasilan dari penandatanganan nota kesepakatan. Studi kasus dalam perspektif sosiologi. Dalam studi kasus ini relevan dengan teori Emil Durkheim tentang solidaritas. Solidaritas menurut Emil Durkheim yaitu ikatan sosial yang memiliki integritas sama. Terdapat 2 jenis solidaritas, yaitu solidaritas mekanik, yaitu sistem ikatan sosial yang berdasarkan pemikiran dan perilaku seragam. Yang kedua, solidaritas organik, yaitu sistem ikatan sosial yang bersifat individualisme atau mementingkan individu saja. Dilihat dari 2 jenis solidaritas dapat ditarik kesimpulan bahwa solidaritas mekanik yang paling tepat untuk studi kasus ini. Karena GEM memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin Aceh mendapatkan otonominya sendiri dan juga memerdekakan Aceh. Mereka juga memiliki pemikiran yang seragam karena menganggap pemerintah tidak adil serta ingkar janji terhadap masyarakat Aceh. Dampak negatif akibat konflik. Hancurnya sumber-sumber kehidupan harta, serta mata pencarian penduduk di daerah konflik yang menimbulkan beban berat bagi pemerintah pusat. Ketidakpastian keamanan dan lemahnya jaminan hukum menyebabkan terjadinya pengungsian massal guna menghindari korban konflik. Kebebasan demokrasi menjadi tidak sehat karena dalam prosesnya diwarnai politik kekerasan dari penguasa, elit politik, dan masyarakat. Terjadinya perilaku politik yang bersifat egosentris dan komunal di kalangan elit lokal, menciptakan ketidakharmonisan berbagai elemen masyarakat. Terjadinya investasi asing secara sistematis di kawasan konflik untuk menggoyahkan eksistensi, ideologi, dan kedaulatan wilayah Indonesia. Kesimpulannya yaitu, konflik di Aceh adalah bukti penuntutan rakyat atas ketidakadilan pemerintah yang menindas hak rakyatnya dan penyelesaian konflik yang dilakukan tidak sesuai dengan HAM, serta pengingkaran janji pemerintah sehingga muncul kekecewaan,
kesedihan dan trauma bahkan korban yang begitu banyak dari pihak rakyat maupun pemerintah, serta masyarakat sampai saat ini masih mengenang kisah-kisah berdarah Aceh. Konflik seharusnya bisa diselesaikan pemerintah Indonesia dengan jalur damai tanpa harus melibatkan banyak korban. Namun, pemerintah mengambil langkah yang salah. Belajar dari kesalahan, akhirnya pemerintah melibatkan pihak penengah untuk mendamaikan pemerintah dengan game. Akhirnya, penandatanganan nota mau Memorandum of Understanding, kesepakatan antara pemerintah dan pihak GAM di Helsinki, Finlandia merupakan keputusan terakhir untuk mewujudkan Aceh yang lebih baik di masa mendatang. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.